Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'alal islamal hanifa wan nur. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan negatif. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi, membantu membangun relasi untuk saling terkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, tidak bisa kita pungkiri, media sosial juga dapat membahayakan pribadi, instansi dan institusi. Akhir-akhir ini, media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba, memperluas jaringan teroris dan narkoba, penipuan, prostitusi online dan perdagangan manusia, bahkan sarana perpecahan sara. Betapa banyak pengguna media sosial kini sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, menyumpah, mengutuk, menghina, bahkan melecehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan, aturan serta tuntunan ajaran Islam. Pantas kalau Albert Einstein pernah berkata, "It has become a plainly obvious that our technology has exceeded our humanity." Sudah semakin jelas terlihat bahwa teknologi kita sudah melampaui batas kemanusiaan. Untuk itu, etika berkomunikasi di media sosial adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia menang dengan kemenangan yang besar. Hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'u lil Ahkamil Quran juz 14 halaman 253 menjelaskan, Qulu qawlan sadida, ay qasdan wa haqqan. Ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar. Wal qawlu sadadu ya ummul khairat. Perkataan yang benar adalah yang mengandung kebaikan. Ini jugalah yang dijelaskan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 186. Ammal af'alu fal khair wa ammal aqwalu fal haqqa. Perbuatan itu harus baik dan perkataan itu harus benar. Lalu hadirin, bagaimanakah perkataan yang benar itu? Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim juz 6 halaman 487 menjelaskan, qaulan sadida ay mustaqimal la wijaja fihi walan hiraf, yaitu perkataan yang lurus, tidak mengandung kepalsuan dan penyimpangan. Ucapan dan tindakan harus sejalan, tidak berbohong dan tidak manipulasi. Namun hadirin, apa yang terjadi di era media sosial kita saat ini, etika berkomunikasi makin jauh dari perilaku sehari-hari. Banyak yang tidak peduli, bahkan membahayakan diri sendiri. Munculnya update status berlebihan, selfie, upload foto pribadi dengan segala macam ekspresi tanpa proteksi privasi. Media sosial juga mulai beralih fungsi, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi tempat meluapkan emosi. Cyberbullying, cyberhate, cyberhoax tampil layaknya fakta, dikemas sedemikian rupa hingga pembaca percaya dan terpedaya, lalu disebarkan ke jagat maya, sehingga menebarlah kebohongan, muncullah ketakutan, bahkan hancurlah kehormatan si korban. Pantas kalau Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai Duta Anti Hoax Indonesia menyatakan, berita hoax sangat mengerikan. Ia membuat kegelisahan, menebar rasa benci dan ketakutan, bahkan bisa membunuh karakter karena berisi manipulasi dan kecurangan. Hadirin, betapa banyak saudara kita yang jadi korban penipuan, tergiur investasi bisnis bodong hingga rugi sampai miliaran, terlibat sindikat barang haram hingga jadi buronan kepolisian, terpikat bujuk rayu pemilik akun palsu hingga jadi korban penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan. Bahkan kita masyarakat awam sering terprovokasi dengan berita hoax, lalu menebar ujaran kebencian yang akhirnya meringkuk dalam tahanan. Na'udzubillah. Bukankah hoax hanya akan membawa petaka berujung penjara?
Bukankah hoaks akan merusak kerukunan antar umat beragama? Bukankah hoaks akan menghancurkan persatuan dan kesatuan kita? Tentu kita tidak ingin, hadirin, hal ini menimpa tanah air kita tercinta. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Baca dan fahami Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Jangan menebar berita yang belum jelas sumbernya, karena akan menjadi bencana. Jangan menyinggung isu SARA agar amarah tak membara. Jangan menyebar link pornografi dan porno aksi. Karena itu, racun generasi. Mulai saat ini, Tahan jempolmu. think before you click. Saring sebelum sharing. Jadilah penyampai kebenaran. Qulu qawlan sadida. Setuju hadirin? Yuslih lakum a'malakum, ay yuwaffikum lil a'mali salihah. Allah akan membukakan pintu taufik kepadanya untuk selalu istiqomah berbuat kebaikan. Faqad faza fawzan azima. Allah ampunkan dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Inilah kemenangan yang agung bagi orang yang bertakwa dan menjaga perkataannya. Inilah yang dijelaskan oleh Abu Muhammad Husain Al-Baghawi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 3 halaman 668. Lalu hadirin, bagaimanakah tuntunan Al-Quran agar kita terhindar dari berita hoaks? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang mempesona, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'u lil Ahkamil Quran juz 16 halaman 312 memaknai kata fasik dengan al-kadzab, pendusta. Selanjutnya,
kalimat binabain menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisihab dalam tafsir Al-Misbah halaman 588 bermakna berita penting. Lalu fatabayyanu menurut Syekh Aid Al-Qarni dalam tafsir Muyassar halaman 153 menjelaskan fatuthabbitu min sihatil khabar, buktikanlah kebenaran berita itu, telitilah dengan sungguh-sungguh, carilah kejelasannya dan jangan mempercayainya sebelum mengetahui kebenarannya. Hadirin sebangsa dan setanah air, jangan sampai kita merugikan orang lain karena kesalahan menerima berita. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Jangan sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sesungguhnya kita akan menyesal. Sebagai kesimpulan, pertama, etika berkomunikasi di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang ITE, namun belum sepenuhnya rakyat Indonesia memahami dan menjalankannya. Kedua, tugas kita bersama seluruh rakyat Indonesia, mari saling menjaga, saling mengingatkan sesama. Tunjukkan etika jika eksis di media. Setuju? Ketiga, waspadalah terhadap berita hoaks apapun tampilannya. Jangan mau kita dipecah belah karena kita cinta Indonesia, kita cinta Pancasila. Demikianlah juga yang ditegaskan oleh Irjen Pol Dr. Andus Paulus Waterpauw dalam lagunya yang berjudul Saya Indonesia, Saya Anti Hoax. Bawa sana berita hoaksmu, ujaran kebencianmu. Kami cinta Indonesia, kami cinta Pancasila, kami cinta kedamaian, kami tak dapat dipecah belah, kami tak dapat dipecah belah. Bagaimana hadirin? Setuju? Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di final nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.